ada di luar. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah kegiatan akademik, yaitu seminar proposal atas nama Pak Sahabuddin Lumbesi dengan NIM 2233700002, judul Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Nilai-Nilai Tradisi Tasyrik di Lingkungan Masyarakat Bega Kabupaten Sula. Baik, para penguji yang saya hormati dan terkhusus kepada presenter hari ini, insya Allah kita akan dengarkan presentasi dari Pak Sahabuddin selama 15 menit seminar proposalnya. Saya persilahkan Pak Sahabuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Prof. Warda Nafi sebagai Direktur Pasca Sarjana Program Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah, yang sangat saya hormati dan saya banggakan Pak Prof. Dr. Haji Tamsuni, MSI, co-promotor, dan juga saya hormati dan saya banggakan Dr. Raya Mangsi, SPD, MPDI, dan juga co-promotor 2, Dr. Abdul Halik, MPDI, para penguji, Bapak Amaludin, yang juga sangat saya hormati, juga Bapak Sarifuddin juga yang kesempatan hadir sebagai penguji yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Mengawali presentasi ini, saya mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur dan bersalawat merupakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita laksanakan. Hari ini sebuah agenda akademik yang ditempuh oleh saya secara pribadi sampai pada tahapan penyusunan proposal disertasi program pendidikan agama Islam pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Parepare. Proposal yang nanti saya angkat dalam proses pelaksanaan penelitian selanjutnya dan sebagai rancangan penelitian dengan judul Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Nilai-Nilai Tradisi Tasyrik di Lingkungan Masyarakat Desa Bega, Kepulauan Sula. Berkaitan dengan penyusunan proposal ini, dimulai dari beragam persoalan dan permasalahan yang timbul di lingkungan masyarakat, pada khususnya di lingkungan masyarakat Desa Bega yang telah menjadikan proses perayaan Hari Tasyrik di pasca Idul Adha itu sebagai satu perayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat, dan itu sudah dilaksanakan secara turun-temurun sehingga terdapat beragam hal yang ada di dalam proses pelaksanaan Hari Tasyrik tersebut, yang idealnya harus kita jadikan sebagai bahan untuk pelaksanaan penelitian lebih lanjut. Kenapa hal ini harus dilakukan?
karena proses pelaksanaan sekalipun dalam bentuk seremonial, tetapi sudah menjadi eh, tradisi yang diakui di lingkungan masyarakat Desa Bega yang dilaksanakan setiap tahun, dan itu eh, proses pelaksanaan ini yang idealnya dimaknai eh, hari Tasrik sebagai 3 hari setelah hari Nahar, Idul Adha itu. Tetapi masyarakat dalam proses perayaan hari Tasrik ini dilaksanakan dalam bentuk seremonial, dan di dalamnya itu digabungkan dengan nilai-nilai tradisi lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat yang dikolaborasi dalam proses pelaksanaan hari Tasrik di lingkungan masyarakat Desa Bega. Sebagaimana kita lihat di lingkungan masyarakat Desa Bega itu um, memiliki satu nilai tradisi atau nilai moral yang menjadi dasar pelaksanaan kehidupan masyarakat. Misalnya di dalam bahasa Sula itu ada 3 kata penting, dan itu menjadi satu nilai, dan itu menjadi satu proses pedoman kehidupan masyarakat Bega. Yaitu misalnya proses pelaksanaan Maksyaira. Maksyaira yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat Bega itu berkumpul dalam pelaksanaan hari Tasrik itu untuk bagaimana bermusyawarah untuk menyusun bagaimana cara membangun desanya. Terus ada makna manatol. Manatol dalam bahasa Sula ini itu dimaknai sebagai satu proses membangun silaturahim atau membangun kembali hubungan persaudaraan antara sesama saudara yang selama 1 tahun misalnya itu terputus tali silaturahimnya. Nah, dan juga ada satu tradisi atau satu kebiasaan yang menjadi nilai moral, yaitu magugasa. Magugasa yang dimaksudkan di sini sebagai satu proses mengumpul masyarakat dan menjadikan para tetua itu sebagai orang yang dikemukakan untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada masyarakat. Selain dari itu, dalam proses pelaksanaan hari Tasrik ini yang menjadi satu hal penting untuk dikaji lebih lanjut, ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap proses pelaksanaan hari Tasrik yang dia sedikit bertolak belakang dengan nilai syariah misalnya. Misalnya hari Tasrik ini dijadikan satu seremonial yang kalau dari hasil observasi peneliti ini itu mendapatkan bahwa proses pelaksanaan hari Tasrik ini memang sudah dilaksanakan itu sekitar tahun 1942. Nah, dan itu dijalani sampai sekarang. Sehingga muncul satu keyakinan bahwa kalau memang hari Tasrik ini tidak dirayakan dalam bentuk proses perayaan perayaan Hari Besar Islam, uh, dengan tidak memasukkan nilai-nilai moral tradisi masyarakat di dalamnya, itu nanti terjadinya bala. Bala atau konsep yang disebut dengan konsep bala ini adalah terjadi sesuatu yang buruk dalam lingkungan masyarakat. Nah itu. Terus yang berikut, eh, hari Tasrik ini dari secara syariah kan kita semua sudah tahu bahwa eh, masih bisa memotong kurban di hari Nahar, yaitu 3 hari setelah Idul Adha. Nah, tapi salah satu proses pelaksanaan hari Tasrik, orang-orang Bega ini meyakini bahwa memang Islam mengajarkan bahwa 3 hari, hari Nahar ini masih bisa memotong kurban. Tetapi orang Bega melaksanakan proses pemotongan kurban itu dilaksanakan masih dalam malam hari.
Nah, sedangkan dari segi fikihnya, pada prinsipnya yang dimaksudkan dengan kurban dan dimaksudkan dengan hari tasyrik itu adalah proses pelaksanaan pemotongan korban yang disesuaikan dengan maknanya, yaitu terbitnya matahari. Nah, jadi ada dua pandangan masyarakat lokal Bega ini yang menurut peneliti ini harus kita kaji lagi, kita teliti lagi. Kenapa pemahaman masyarakat yang dia keluar dari nilai-nilai syariah. Sekalipun tradisi ini diakui ketika itu dia bersifat ma'ruf, bisa dilaksanakan, tetapi kalau melenceng dari nilai-nilai syarah sekalipun tidak terlalu jauh pelanggaran, tapi sangat penting untuk diperbaiki. Oke. Nah, ini berkaitan dengan permasalahannya. Rumusan masalah yang ada di sini yang sempat dirumuskan adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi perayaan Hari Tasik di lingkungan masyarakat Bega. Yang berikut, bagaimanakah implementasi pendidikan agama Islam dalam nilai tradisi perayaan Hari Tasrik di lingkungan masyarakat Bega. Bagaimana relevansi pendidikan agama Islam tentang konsep manatol, maksyaira, dan magugasa dalam perayaan Hari Tasrik di lingkungan masyarakat Desa Bega. Yang berikut ini adalah berkaitan dengan fokus penelitian dan deskripsi ini. Yang pertama, eh, fokus penelitian ini difokuskan terhadap tradisi perayaan Hari Tasrik di lingkungan masyarakat Desa Bega. Yang berikut, implementasi pendidikan agama Islam. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam di dalam nilai-nilai tradisi tasyrik, perayaan Hari Tasyrik oleh masyarakat Bega, agar tidak keluar dari nilai-nilai syariah agama Islam. Yang berikut, dia terfokus pada nilai tradisi masyarakat Bega. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa nilai-nilai tradisi di dalam lingkungan masyarakat Bega itu, mulai dari Maksaira, Manatol, Magugasa, sampai pada kolaborasi antara nilai tradisi lokal dengan pengetahuan syariah agama Islam. Nah, ini yang nilai tradisi ini yang pada prinsipnya itu fokus penelitiannya mengarah pada bagaimana mengimplementasikan nilai pendidikan agama Islam untuk dimasukkan dalam nilai-nilai tradisi ini agar tidak keluar dari nilai-nilai syariah agama Islam. Yang berikut tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi perayaan Hari Tasrik di lingkungan masyarakat. Bagaimana cara mengembangkannya dalam konteks pendidikan agama Islam. Untuk apa eh, nilai tradisi ini dikembangkan? Yang pertama itu untuk meningkatkan atau apa yang disebut dengan human dignity itu atau harkat dan martabat manusia. Yang berikut adalah memelihara sistem sosial kemasyarakatan yang telah terbangun di lingkungan masyarakat. Implementasi yang kedua adalah implementasi pendidikan agama Islam dan nilai tradisi tasyrik. Nah, tujuannya adalah bagaimana melakukan implementasi nilai pendidikan agama Islam ini yang di dalamnya itu ada nilai keimanan, nilai akidah, syariah, yang juga mencakup norma ibadah kepada Allah dan akhlak. Yang berikut, bagaimana merubah manusia dengan usaha menanamkan nilai-nilai kebaikan. Implementasi pendidikan agama Islam dalam nilai-nilai tradisi perayaan Hari Tasyrik. Nah, kita mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam ini tadi dalam nilai Maksyaira, Manatol, dan Magugasa. Sekaligus nanti kita mau melihat relevansi antara nilai tradisi yang terkandung dalam Maksaira, Manatol, Magugasa dengan relevansi terhadap pendidikan agama Islam.
Yang berikut ini telah pustakat dan landasan teori yang terdiri dari penelitian yang relevan dan referensi yang relevan. Setidaknya dalam penelitian yang dilaksanakan ini adalah memiliki beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang peneliti menganggap relevan. Nah, ini sebenarnya dia terbagi dua. Yang pertama ini referensi-referensi yang berhubungan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi masyarakat. Nah, di sini peneliti mencoba untuk mendapatkan sekitar tiga referensi atau tiga penelitian sebelumnya yang menurut penulis agak relevan berkaitan dengan poin satu, yaitu nilai yang terkandung dalam tradisi masyarakat. Nah, itu ada sekitar tiga penelitian. Nah, yang berikut, yang kedua ini referensi yang berhubungan dengan implementasi religius, kultur, dan pengembangan pendidikan agama Islam. Nah, ini penulis mendapatkan satu referensi atau satu penelitian yang relevan, yaitu berkaitan dengan implementasi religius kultur di lingkungan madrasah, yang presentasi lebih lanjutnya itu berhubungan dengan bagaimana implementasi religius kultur atau pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat. Yang berikut ini berkaitan dengan referensi yang relevan. Ada juga referensi yang pertama ini berhubungan dengan konsep tentang nilai pendidikan agama Islam. Yang kedua, referensi-referensi yang berhubungan dengan tradisi masyarakat dan referensi tentang hari tasyrik. Yang berikut ini berkaitan dengan kriteria untuk referensi yang relevan. Menurut penulis dan sesuai dengan ideal referensi, bahwa referensi yang dibutuhkan yang pertama itu tidak terbatas jumlahnya, dan yang terpenting adalah memenuhi prinsip kecukupan equation. Referensi-referensi yang dimaksud di sini berhubungan ini ada sekitar 8 referensi utama yang penulis cantum di sini, selain dari referensi-referensi yang lain yang tidak sempat ditulis atau dikemukakan dalam slide ini. Masih banyak referensi, tapi menurut penulis yang berhubungan langsung. Nah, ini ada sekitar 8. Jadi di antara 8 referensi ini, di dalamnya itu terdapat referensi yang berhubungan dengan uh, pendidikan agama Islam dan implementasi nilai-nilai pendidikan agama Islam. Landasan teori, di sini ada teori-teori yang berhubungan dengan implementasi pendidikan agama Islam dan teori yang berhubungan dengan bagaimana cara kita untuk melakukan pendekatan dalam konteks mengimplementasikan pendidikan agama Islam di dalam nilai tradisi lokal masyarakat. Yang berikut adalah teori-teori yang berhubungan dengan implementasi pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat. Jadi dalam konteks pendekatan ini, salah beberapa teori ini sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan nilai pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat. Yang ada pendekatan struktural, ada pendekatan prosedural dan manajerial, dan ada pendekatan keperilakuan dan seterusnya. Atau terus ada yang disebut dengan pendekatan political approach. Implementasi pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat ini merupakan tindakan untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena di dalam nilai yang terkandung dalam pendidikan agama Islam sudah pasti berbicara tentang tauhid, berbicara tentang syariah, dan berbicara tentang akhlak. Ini nilai yang terkandung dalam pendidikan agama Islam. Berarti nilai ini sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk
diimplementasikan dalam lingkungan masyarakat. Adapun juga berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan pendidikan agama Islam, ini juga sudah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini bagian ke-9, pasal 30 ini sudah jelas bahwa pengembangan pendidikan agama di lingkungan masyarakat, di lingkungan lembaga pendidikan itu merupakan kewajiban yang diberikan kepada negara, kepada masyarakatnya. Jadi berkaitan dengan hal ini, undang-undang ini juga menjadi dasar kewajiban untuk proses pelaksanaan pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat. Dalam Al-Quran ini juga sudah jelas bahwa berkaitan dengan proses pelaksanaan pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat, ini sangat penting untuk kita memaknai bahwa proses pelaksanaan pendidikan menjadi kewajiban bagi setiap manusia yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua proses pelaksanaan pendidikan ini nilai pendidikannya itu semua sudah ada di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat melalui prinsip-prinsip apa atau prinsip-prinsip apa yang harus kita miliki sesuai dengan uh, kerangka ayat Al-Quran bahwa Ar-Rahmanu alal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia dan Dia mengajarinya pandai untuk menjelaskan. Hari ini sangat penting untuk kita semua sadari secara bersama bahwa bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat sangat penting untuk ada prinsip dasar, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita berupaya untuk memiliki sifat kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia dengan sifat kasih sayangnya. Yang berikut adalah uh, teori yang berhubungan dengan pendidikan Islam ini, bahwa di dalam pendidikan agama Islam itu harus mengakomodasikan 3 fungsi atau nilai agama. Yang pertama itu misalnya harus ada nilai fungsi spiritual yang berkaitan dengan akidah dan iman. Fungsi psikologis yang berkaitan dengan tingkah laku individu. Terus mengangkat derajat yang lebih sempurna, fungsi sosial, masyarakat yang harmonis dan seimbang. Nah, proses pelaksanaan implementasi pendidikan Islam dalam lingkungan masyarakat sangat penting untuk memperhatikan agar beberapa fungsi atau nilai agama yang terkandung ini harus terlaksanakan dalam konteks lingkungan sosial kemasyarakatan. Yang berikut ini, selain dari itu harus ada nilai atau prinsip yang harus dipegang lagi, bahwa proses pelaksanaan pendidikan ini dalam konteks tujuan pendidikan Islam tidaklah sekedar proses alih budaya atau ilmu atau transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan proses alih nilai-nilai ajaran Islam. Transfer of Islamic
Nah, jadi sangat penting untuk proses pelaksanaan implementasi pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat, sangat penting untuk memperhatikan nilai-nilai ini dan merujuk pada konsep dan teori-teori seperti ini. Jadi untuk proses pelaksanaan pendidikan agama Islam pada intinya tujuannya adalah untuk menjadikan manusia itu bertakwa dan mencapai al-falah. Hidup yang abadi di dunia dan di akhirat. Implementasi nilai pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat ini kita tahu secara bersama di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13, terus sabda Nabi Muhammad SAW, innama bu'itsu liutammim maqarimal akhlaq. Terus ada juga dalam surat Luqman ayat 18 sampai dengan 19. Dari surat surat Luqman ini, terus dari hadis Nabi Muhammad SAW, nilai yang terkandung di dalamnya kita sudah tahu secara bersama bahwa nilai itu adalah nilai akidah, nilai syariah, dan akhlak, perilaku. Nah, jadi sangat penting untuk tiga nilai yang terkandung dalam pendidikan agama Islam ini diimplementasikan dalam uh, lingkungan masyarakat, dan sangat penting dalam penelitian ini juga adalah tiga nilai utama ini harus berhasil diimplementasikan di dalam nilai-nilai tradisi masyarakat, khususnya masyarakat desa Bega. Karena dari permasalahannya masih terdapat dua permasalahan utama yang menurut peneliti adalah satu hal yang harus dirubah dan harus disampaikan secara terbuka bahwa uh, misalnya meyakini bahwa hari tasyrik itu tidak dilaksanakan akan mendapat bala di lingkungan masyarakat, dan juga ada proses pelaksanaan pemotongan kurban di dalam hari tasyrik yang masih dilaksanakan tidak sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan atau waktu-waktu yang sesuai dengan syariah. Sehingga di sini sudah pasti melanggar nilai syariah, dan berkaitan dengan keyakinan bisa jadi nanti melanggar nilai akidah. Olehnya itu sangat penting untuk implementasi pendidikan agama Islam harus dipastikan bisa terimplementasi dalam proses pelaksanaan perayaan Hari Tasyrik di lingkungan masyarakat juga. Ini berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan dengan nilai tradisi di lingkungan masyarakat. Dalam konteks tradisi yang telah diciptakan oleh masyarakat ini, sering dipahami sebagai kesinambungan sejarah masa lalu. Sebenarnya tradisi ini itu adalah bikinan manusia. Jadi penciptaan tradisi pada dasarnya adalah suatu proses formulasi sekaligus ritualisasi yang dicirikan oleh perujukan ke masa lalu. Jadi melalui ini peneliti merasa bahwa memang sebelumnya ketika ujian judul ini memang ada pertanyaan-pertanyaan bahwa apakah ini bisa disebut sebagai tradisi. Nah, jadi menurut peneliti memang ini adalah satu tradisi karena memang kesinambungan sejarah masa lalu dan satu proses penciptaan nilai-nilai yang diciptakan dan itu diyakini di lingkungan masyarakat Bega. Maka menurut peneliti ini juga sebagai satu tradisi yang sangat penting sesuai dengan teori yang adanya. Terus terdapat tiga aspek yang berkaitan dengan tradisi, bahwa yang pertama bentuk warisan seni budaya tertentu, kebiasaan atau bahkan kepercayaan yang dilembagakan dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. Yang berikut kebiasaan atau kepercayaan bahkan tumbuh ajaran yang dilembagakan dan dikelola oleh sekelompok-kelompok agama tertentu. Jadi sekalipun ini umur tradisi tasyrik ini, tapi kalau mau dilihat memang sudah cukup lama karena hampir seumuran dengan
negara Indonesia ini merdeka. Jadi sudah terbentuk nilai-nilai, apalagi dikolaborasi dengan nilai-nilai tradisi masyarakat lokal di Kepulauan Sula, sehingga ini juga sudah menjadi satu tradisi tertentu di lingkungan masyarakat SPK. Berikut bahwa landasan teori yang eh, penulis peneliti mencoba untuk digunakan, bahwa agama Islam memang memandang sebuah kebiasaan atau tradisi yang berkembang itu eh, apabila masih menurut syariah adalah sesuatu hal yang boleh dilakukan atau harus dilakukan. Tapi dalam konteks ini penulis coba, sekalipun ini bukan menjadi basic keilmuan peneliti, tetapi karena berkaitan, penulis mencoba untuk menggunakan. Bahwa dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 199 ini sangat jelas bahwa yang dimaksudkan di sini adalah Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan yang ma'ruf. Nah, kalau pembahasan lebih lanjut, wal urfu ma ya'rifuhun nas wa yata'arafunahu fima bainahum. Yang dimaksudkan di sini adalah urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka. Jadi dalam konteks ini eh, harus dipahami oleh kita juga dan saya secara pribadi, sekalipun urf eh, menjadi satu konsep yang digunakan oleh kalangan umat Islam untuk menerima setiap tradisi-tradisi, tapi pada prinsipnya itu harus pada konteks ma'ruf, mengerjakan yang ma'ruf. Jadi yang baik dalam konteksnya adalah yang baik. Kalau memang melanggar syara, maka pada prinsipnya itu bukan yang ma'ruf, berarti harus ditolak. Nah, yang berikut ini konsep atau teori yang digunakan berkaitan dengan hari tasyrik, konsep hari tasyrik, bahwa sudah diketahui bahwa hari tasyrik itu memang dianjurkan dan diakui adalah hari nahar setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Namun di sini harus dipahami juga tentang hari tasyrik. Yang dimaksudkan di sini adalah hari tasyrik ini juga disebut dengan Yaumul Qor. Karena pada saat itu orang yang berhaji berdiam di Mina. Hari tasyrik yang terbaik adalah hari tasyrik yang pertama, kemudian yang berikutnya. Nah, ini sebagai satu landasan untuk nanti diuji apakah proses pelaksanaan hari tasyrik yang ada di Desa Bega itu sesuai dengan nilai ini atau tidak. Apakah ketika hari tasyrik itu diorientasikan pada hari Mina atau Yaumul Qor, apakah orang Bega itu menjadikan nilai hari tasyrik ketika orang berhaji sampai ke Mina dan makna Yaumul Qor itu ada di dalam lingkungan masyarakat Desa Bega dalam proses pelaksanaan hari tasyrik atau tidak. Nah, ini sebagai landasan teori yang nanti diukur di lapangan. Sedangkan yang dimaksudkan di sini juga adalah yang dimaksudkan di yang Mina ini adalah ayyam ma'dudat atau hari yang disebutkan atau hari yang ditentukan. Nah, ketika bicara soal hari yang ditentukan, hari yang disebutkan, itu mulai dari ketika kita melihat soal masih bisa berkorban dan makna daripada hari tasyrik, itu tetap pemaknaannya itu dalam konteks hari, hari terbitnya matahari dan seterusnya. Nah, sedangkan orang Bega masih ada proses pelaksanaan pemaknaan ini yang dilakukan itu pada malam hari dan seterusnya. Terus juga di dalam
hari tasyrik ini juga dianjurkan untuk hari berzikir, hari meningkatkan amal ibadah dan sebagainya, itu menjadi anjuran dari tanggal 11, 12 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, sedangkan di dalam lingkungan masyarakat desa Bega itu hanya menjadikan ini sebagai seremonial, apa namanya, menggugurkan kewajiban tradisi. Nah, Ya, sedangkan dipersingkat Pak ya, Syahab, sudah ya, 30 menit. ya Allah terlalu banyak. Oke, saya langsung saja. Nanti eh, izin Ibu Prof, lebih baik saya langsung saja ke Ya, metodologi aja ya. Ya, ya, yang di bab 3 ini metode metode penelitian. Jenis penelitiannya sudah dipastikan file research, uh, dalam konteks mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian yang berlangsung, terus mendapatkan informasi langsung dan terbuka tentang masalah yang berkenaan. Nah, jenis penelitiannya adalah file research atau penelitian lapangan. Yang berikut pendekatan penelitian yang peneliti mencoba untuk nanti menggunakan. Yang pertama itu, tapi nanti sebelumnya saya meminta pertimbangan-pertimbangan lagi berkaitan dengan apakah uh, karena ada beragam kebutuhan data dan sistem pelaksanaan penelitian, karena ini berhubungan dengan penelitian sosial juga, apakah bisa kita gunakan lebih dari satu pendekatan atau tidak, nanti saya minta permohonan untuk menyampaikan masukan. Yang pertama, kualitatif research, data deskriptif, mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena. Pendekatan kualitatif research. Yang berikut itu adalah etnografi, atau yang digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan kehidupan suatu kelompok masyarakat secara alami. Terus, karena ini berhubungan juga dengan bagaimana pengembangan pendidikan agama Islam, maka sangat penting untuk pendekatan penelitiannya itu dalam bentuk naturalistik, pendekatan penelitian pendidikan dalam bentuk naturalistik, yang memandang kenyataan sebagai sesuatu yang berdimensi jamak untuk merupakan kesatuan dan perubahan. Ada juga oke. paradigma penelitian ini, paradigma naturalistik paradigma. Selain dari itu, ada juga paradigma kritikal ideologikal. Kenapa harus menggunakan ini? Karena peneliti juga menggunakan etnografi sebagai proses pelaksanaan penelitian lebih lanjut yang mempelajari tentang tingkat perilaku kehidupan masyarakat dalam lingkungan sosial. Eh, Waktu pelaksanaan penelitian, blok lokasi pelaksanaan penelitian di Desa Bega, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Sumber data, sumber data di sini uh, adalah data primer. Nanti kita dapatkan data dari tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan juga ada Ustadz Kiai yang pernah dimintai oleh masyarakat Desa Bega untuk menyampaikan hikmah-hikmah hari tasrik. Yang berikut data sekunder berhubungan dengan dokumen-dokumen atau catatan-catatan, baik catatan sejarah maupun catatan pelaksanaan seremonial hari tasrik, dan maupun buku dokumen-dokumen lain yang penting yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian ini. Instrumen penelitian, peneliti sebagai instrumen, pedoman observasi, pedoman wawancara, dan juga menentukan jenis dokumen atau daftar-daftar dokumen yang nanti peneliti tentukan sebagai instrumen untuk nanti didapatkan. Tahapan pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan fokus group discussion. Baik, sudah selesai. Saya kira ini Ya, lanjutan dari ya. metode Jadi lanjutan dari penelitiannya ya. tadi. Ya, mungkin itu saja saya kembalikan untuk bisa diuji dan diberi masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Demikian presentasi yang disampaikan oleh Bapak Sahabuddin. Hampir ya 1 jam ya. Oke.
Sebelum diarahkan ke penguji utama, mungkin ada dari audiens yang ingin memberikan sumbangsi atau melihat dari judul Promopendus ini. Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya persilakan kepada penguji utama adalah Bapak Profesor Dr. Andes Amaluddin M. Hum. Silakan, Prof. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para penguji dan promotor, ko-promotor, ya, wabil khusus Pak Sahabuddin Ya, Lumbesi, ya, gitu ya namanya ya. ya Pak. Ya, selamat Pak Sahabuddin sudah sampai di tahap ini, ya, sudah eh, ber ya upaya untuk melahirkan satu proposal penelitian. Ya, kepada mahasiswa yang juga menjadi partisipan, ya, eh, harusnya memberikan masukan, ya, kepada presenter hari ini supaya lebih memperkaya nanti proposal atau rencana penelitian atau rencana disertasi dari Pak Sahabuddin Lumbesi. Ya, saya sapa Pak Prof. Tabroni. Assalamualaikum, Prof. Mungkin beliau ya, lagi off. Saya lihat anunya. Ya, Lagi mungkin mute, lagi mute ya. ya. Eh, Judul penelitian ini saya mau pastikan dulu, tanya dulu ke Pak Sabudin. Penelitian ini tadi disebut penelitian ancangannya kualitatif, ya. Saya ingin mendapat penjelasan dulu kenapa Bapak menyebut ini kualitatif. Apakah karena datanya ataukah karena teknik pengambilan data atau pengumpulan data dan seterusnya, atau karena instrumennya? Karena Silakan, Pak. karena data dan metode sekaligus instrumen yang dijadikan. Oke, Ya, ini jadi, nggak apa-apa kita mulai dari metodologi dulu. Eh, Instrumen penelitian yang saya baca ini salah satunya ditetapkan adalah peneliti, ya, peneliti. Ya. Bapak sebagai peneliti kan, ya, begitu Pak Sabudin ya? ya. Siap. Iya. Mengapa di dalam penelitian kualitatif Bapak mengatakan Bapak sebagai instrumen utama ini? Ya, karena memang eh, karena peneliti juga sebagai eh, instrumen atau peneliti sebagai orang yang aktif dan menggerakkan proses pelaksanaan penelitian untuk bisa berjalan lebih baik. Terlibat langsung ya Ya, peneliti dalam harus terlibat proses. langsung, Oke. diharuskan, tidak boleh tidak. Oke. Oke, langsung kepada penelitian ini. Eh, Sesungguhnya data apa yang Bapak sebagai tadi disebut the key instrument, the researcher is the key instrument. Ya, peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Pertanyaan saya adalah data kualitatif apa yang Bapak ingin ya peroleh dari judul implementasi pendidikan agama Islam dan seterusnya. Eh,
Memang ada data primer dan data sekunder. Data primer dan data Ya, sekunder. Bisa disebutkan? ya, Langsung data kaitannya dengan ini, apalagi ya, dengan tiga pertanyaan penelitian yang ada disebutkan, Pak. data primer yang dimaksudkan dalam proses pelaksanaan penelitian ini memang dia merujuk pada apa yang berkembang di lingkungan masyarakat atau di lokasi penelitian. Salah satunya adalah eh, masyarakat yang pada prinsipnya data primernya berhubungan dengan eh, tokoh, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan eh, Itu data yang tergabung primernya. dalam Ya, jadi bersumber dari tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, adat, ya. oke, Terus itu ada primer. juga karena dalam proses pelaksanaan hari tasrik ini sudah terlibat banyak orang, bahkan sampai eh, pemerintah daerah, bahkan sampai Kementerian Agama, itu juga merupakan unsur-unsur pemerintah yang sudah terlibat juga dalam proses pelaksanaan hari tasrik. Maka sangat penting juga unsur pemerintah ini juga sebagai eh, data kualitatif yang nanti peneliti eh, jadikan sebagai sumber. Saya tanya dulu, perayaan Hari Tasrik atau di dalam eh, apa namanya mengungkap nilai-nilai tasrik yang ada di lingkungan masyarakat Bega itu, apakah sudah menjadi kalender desa, kalender pemerintah setempat, atau itu biasanya tidak terlalu apa ya, artinya tidak resmi lah begitu, masyarakat yang berinisiatif ya. Iya. Memang dari segi kalendernya itu tetap mengikuti apa namanya mengikuti hijriah karena Ya, eh, yang dimaksudkan di sini karena itu hari kalender, tasrik. maksud tadi Pak, itu sudah menjadi kalender dari pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan dan seterusnya. Ya, itu sudah menjadi Jadwal tahunan, ya ya. sudah menjadi jadwal oleh pemerintah desa. Bukan pemerintah desa tapi masyarakat. Karena dia bukan sistem ini, tapi itu dianutlah sesuatu yang sudah dianut bahwa itu harus dilaksanakan. Jadi 11 11, 12, 13 Zulhijjah itu wajib untuk perayaan. Nah, itu yang dimaksudkan. Baik, baik. Oh, berarti sudah diwajibkan ya, begitu di. Saya diwajibkan dalam lingkungan masyarakat, menjadi wajib. Oke, oke. Oh, Mm-mm. diwajibkan dalam Ya, lingkungan masyarakat. Oh, itu masyarakat yang ada di desa, di apa namanya di tadi, Desa Bega. Kampung Bega ya. Hmm. Saya maaf Pak, saya tidak terlalu ini pasisnya di mana ini kalau Bega ini? Di Maluku Utara. Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Oke, 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 oke. Coba dibuka dulu, anu Pak, dibuka dulu nanti untuk identifikasi masalah di halaman ke berapa itu kalau nggak salah itu halaman Oh iya, iya, identifikasi masalah. 8 ya, identifikasi masalah ini. Ya, mohon maaf ya di slide ini saya lupa ini untuk identifikasi. Udah ada. Oh, Mas saya Bapak buka di apa sih tujuan pelaksanaan tradisi perayaan Hari Tasrik itu oleh masyarakat Bega itu kan? Kalau kita lihat itu bagus sekali ya. Iya, Ya, banyak sekali hal-hal yang positif di situ. siap, siap. Ya, oke. Itu kaitannya dengan nilai tadi. Nilai apa yang Bapak potret selama ini? Ya, walaupun secara tidak langsung Bapak sudah melihat bahwa penelitian ini kaya dengan nilai. Nilai-nilai apa saja yang kira-kira Bapak bisa potret nanti? Yang dimaksudkan nilai nilai tradisinya. Kan implementasi kan, jadi judulnya kan implementasi pendidikan Islam. Tentu nilai-nilai tradisi tasrik itu yang mau diungkap. Ya, Apakah cocok dengan pendidikan Islam atau iya, tidak? iya. Hmm, kalau tadi ya kita lihat bahwa inti dari nilai dari pendidikan agama Islam ini kan ada tiga, eh, nilai syariahnya dan ada nilai akhlaknya. Maka memang masih banyak banyak
nilai tradisi yang dibangun oleh masyarakat Bega memang masih banyak yang sesuai. Nah, tapi ada sudah masuk pada konteks eh, pandangan keyakinan yang tadi tuh berkaitan Oke, dengan oke, menjadikan ini oke, sebagai wajib, juga menjadikan oke, ini oke, oke, sebagai oke. sesuatu yang tidak Kita bisa dulu saya lanjut ditinggalkan dulu. dan seterusnya. Tapi kalau untuk nilai yang ada di sini, misalnya nilai tradisi yang ada ini, kalau mau dilihat baik, Iya, iya, iya. ya. Eh, baik, baik. Eh, saya mau ke eh, ini kan yang penting nanti ini kan data kualitatif. Tentu nanti ada tahapan pengumpulan datanya. Tadi disebut ada yang data utama atau data sekunder kan? Itu diperoleh melalui apakah observasi atau wawancara. Kan gitu ya? Ya, siap, Gitu Bapak siap, ya. siap. Setelah data itu terkumpul, ini kan nilai-nilai. Setelah data itu terkumpul, itu diapakan Bapak? Model analisis datanya itu diapakan? Silakan. Ya. Berkaitan dengan pengelolaan dan analisis data ini, eh, yang pertama itu, Ya, ya, yang ya, ya. pertama nanti Silakan Bapak. siap, siap. Ada beberapa cara dalam proses pengolahan dan analisis data ini. eh, yang pertama melakukan pencatatan terhadap semua data yang terkumpul dari wawancara itu, terus dokumen, eh, hasil observasi dan Mhm. seterusnya. Setelah itu data yang ada tuh nanti dilakukan atau mereduksi. Terus tidak ada lagi overlapping, overlapping atau data yang ganda Ya. dan seterusnya. Terus nanti mengelompokkan data berdasarkan tema Hmm. penelitian, karena nanti banyak data yang nanti didapatkan, tapi nanti kita apa namanya melakukan klasifikasi data ini sesuai dengan kebutuhan tema ya, tema atau kebutuhan dari variabel penelitian yang kita miliki dalam proses penelitian ini. Terus yang berikut mengidentifikasi dengan baik data dengan cara mengecek ulang kelengkapan-kelengkapan, terus transkrip daripada wawancara tadi, takutnya jangan sampai baik wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, jangan sampai ada proses pelaksanaan wawancara yang pertanyaan itu tidak terjawab dengan baik, atau pertanyaan yang seharusnya ada pertanyaan tapi tidak ada pertanyaan. Ini sangat penting juga nih. Terus Hmm. eh, peneliti akan berupaya untuk data yang ada itu harus dia benar dan valid. Ya. Belum. Udah ketemu Pak, kantor BPH coba coba ditanya di kantor-kantor BPH tanya saja. Halo? Iya, coba tanya tanya staf kantor BPH saja. Dekat dekat dari belokan ini. BPH, iya BPH. Iya, iya. Iya. Ini kan halo Bapak. Saya Iya, saya karena saya penguji pertama jadi mungkin kasih diberi waktu sedikit agak agak mungkin lebih lebih berapa berapa menit ini saya kasih waktu? 10 menit ya. Halo? Iya, Prof, lanjut, Bro. silakan, Prof. Masih ada waktu? Masih ada waktu 3 menit. 3 menit lagi. Ya, Prof. Eh, ini kan Bapak ingin motret nilai-nilai. Kalau kita lihat di pertanyaan pertama itu kan di permasalahan rumusan awal itu kan rumusan pertama itu kan Bapak ingin melihat bagaimana nilai-nilai terkandung dalam perayaan tasrik itu kan? iya, Ya.
yang Bapak ingin apa namanya ingin ungkap ya, ungkap dari nilai-nilai itu. Nah, itu mengungkap itu dengan cara bagaimana, Bapak? Ya, Tadi mengungkap. menggunakan istilah. Kalau di penelitian kualitatif itu kita tidak mengenal, itu haram menggunakan istilah variabel. Jadi nggak boleh gunakan variabel. Ya, Kalau gunakan variabel nanti pasti kita jatuhnya ke sampel, populasi, teknik sampling kan ya, gitu ya. siap, siap. Nah, itu. Hmm. Jadi jangan pakai istilah variabel kalau di penelitian kualitatif. Ya, siap, siap. Gimana? Bagaimana caranya Bapak untuk mengungkap nilai-nilai yang ada di perayaan Tasrik itu, Ya, terkandung dalam tradisi Tasrik gitu. siap, siap. Eh, Berkaitan dengan Hari Tasrik ini, apa namanya? eh, karena peneliti sebagai instrumen kunci dalam proses pelaksanaan penelitian ini, peneliti terlibat langsung di dalamnya. Maka, eh, kalau dilihat dari metode atau cara pengumpulan data tadi itu mulai dari wawancara, Hmm. observasi, wawancara, sampai pada kumpul dokumen dan juga ada tadi yang namanya fokus fokus grup diskusi dengan masyarakat. Nah, ini juga menjadi salah satu cara metode untuk bisa menggali lebih jauh tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam proses pelaksanaan hari tasrik itu. Dan juga sebelum penelitian ini dirancang dalam proposal ini, memang peneliti juga sudah apa ya berulang kali sebagai eh, apa namanya sebagai praktisi juga ya dalam konteks yang setiap saat itu memang ada dalam setiap proses pelaksanaan hari tasrik ini karena memang sudah apa ya karena kadang-kadang diundang setiap tahun itu pasti diundang. Nah, jadi memang kita sudah Oke, oke. mulai betul menggali tentang. Ya, baik, baik. Satu saran saya, masukan saya untuk Bapak ya, Siap, siap. eh, nanti coba supaya nanti ini kan beda kalau penelitian kuantitatif, kuantitatif karena kita jelas instrumennya, mungkin kuesioner kita pakai dan seterusnya. Ini kan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Saya sarankan nanti ada kita buat sedikit alur analisis data penelitian kualitatif. Salah satu model analisis data alur yang diberikan contoh itu banyak di buku-buku kualitatif risetnya. Salah satunya adalah model yang disampaikan oleh Habermas. Ya, jadi salah satunya itu adalah Habermas. Ya, jadi silakan nanti kita buat ya analisis data kualitatif Habermas. Salah satunya contoh model ya, supaya nanti Siap. data itu kita bisa betul-betul menganalisis dengan baik ya, sesuai dengan data yang kita temukan. Ya, Karena data yang ditemukan nanti itu kalau kita ingin menggali nilai-nilai itu untuk bisa mengetahui apakah itu data sudah cukup terpenuhi, itu kan nanti dilihat dari sisi keberulangan data itu. ya keberulangan Selalu data ya. berulang, 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 berulang. Nah, itu yang disebut dengan triangulasi di dalam mengecek keabsahan data. Saya kira itu dulu karena sambil saya mendengar ada tamu saya dari kepolisian sebagai tenaga ahli untuk memberikan pendapat tentang beberapa kasus-kasus yang terkait dengan pemilu kada. Ya, silakan dilanjutkan. Saya monitor ya. Siap. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas masukan yang diberikan. Selamat, Prof. Nah, kemudian saya undang penguji kedua yaitu Bapak Dr. Syarifuddin Kule. Silakan Pak Dokter. Iya, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat para penguji, yang saya hormati para promotor dan kopromotor, khusus calon promopendus dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Saya langsung saja. Yang pertama dulu adalah berkaitan dengan judul. Judul ini
Ya, sesuai dengan judul asli yang sudah disampaikan oleh calon peneliti atau calon penulis adalah implementasi pendidikan agama Islam dalam nilai-nilai tradisi tasyrik di lingkungan masyarakat bebak Kepulauan Sula. Saya tanya dulu ini, apakah Bega ini lingkungan Bega atau desa Bega? Halo, Pak Sabudin, Iya, iya, siap, Pak, siap. dengar dulu Pak. Dengar, dengar, Pak, dengar. Ya, saya tanya ini dulu. Ini sebagai masukan ini. Ini Bapak yang komunikasikan dengan promotor dan ke promotornya. Assalamualaikum Pak Sarifudin. Boleh. Siap. Lama Assalamualaikum, baru Prof. ketemu lagi. Oh iya iya, Prof. Alhamdulillah. Prof Tabrani. Assalamualaikum Pak Prof Tabrani. Amaluddin. Waalaikumsalam, Prof. Amaluddin. Alhamdulillah Waalaikum. Wah, bisa ketemu di lama ini baru ketemu lewat lagi. Zoom. Sebagai Lama tak ketemu ya, masukan, ya Prof. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, ya. Baik. sebagai masukan ini berkaitan dengan judul ini. Untuk ya mungkin ya judul ya berkaitan dengan kata-kata, tapi juga dari kata bisa mempengaruhi makna dan arti. Yang pertama, ini sebagai evaluasi judul, ya judul tawaran alternatif pertama adalah implementasi pendidikan agama Islam dalam tradisi tasyrik pada masyarakat Bega Kepulauan Sula. Jadi di lingkungan masyarakat, ya saya ini alternatif ini bisa menjadi masyarakat Bega Kepulauan Sula. Yang kedua, sebagai alternatif kedua adalah kalau Bega adalah sebuah desa, maka sebagai masukan adalah implementasi pendidikan agama Islam dalam tradisi tasyrik di desa Bega, Kabupaten Sula. Ya, kalau memungkinkan, ya tidak apa-apa dimasukkan juga Provinsi Maluku Utara ini. Ini sebagai masukan. Yang kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Amal tadi itu luar biasa untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bab 2. Bab 2 itu saya lihat di dalam proposal adalah telaah pustaka dan landasan teori. Ya, mungkin sebagai masukan ini, ataukah saya yang terbatas di dalam membaca dalam penulisan disertasi, jika memungkinkan telaah itu diganti menjadi ah, kajian pustaka dan landasan teori. Karena bicara telaah dan kajian itu beda sekali. Kalau kajian itu luas dan mendalam maknanya, sedangkan telaah itu ya agak sempit dan sangat terbatas. Ini yang perlu masukan. Yang kemudian yang kedua, sudah disampaikan oleh calon peneliti tadi, ya bahwa kegiatan yang dilakukan di apa pada masyarakat Bega adalah sejak berlangsung pada tahun 1942. Berarti jika awal mulanya 1942 yang sampai sekarang ini 2024 karena ya kan sesudah hari Raya Idul Adha berarti sudah 81 tahun ya kalau saya tidak salah. Nah, oleh karena itu ya mungkin dua kemungkinan ini. Karena 1982 ya kalau bicara penjajahan berarti pada masa penjajahan Jepang. Nah, walaupun Indonesia pada masa itu ya masih dijajah kembali oleh Belanda. Boleh jadi mungkin begini, Pak. Siapa tahu ini mungkin ya pendekatan sejarah ini karena BG ini mungkin salah satu bagian dari salah satu kerajaan di Maluku Utara, apakah kerajaan Tidore kah, Babullah dan beberapa kerajaan-kerajaan lain. Dua kemungkinan, apakah pihak kerajaan yang memerintah pada saat itu mempengaruhi masyarakat Bega
ataukah masyarakat Bega yang mempengaruhi kejadian berkaitan dengan hari tasyrik itu? Ini perlu juga pendekatan ini Pak, yang sebagai masukan berkaitan dengan tasyrik ini. Tentunya adalah sebagai bandingan kita bahwa kegiatan-kegiatan eh, tasrik yang dilakukan pada saat sekarang, pastikan sandingannya adalah pada masa Nabi yang dasar-dasar kita adalah kembali kepada eh, hadis Nabi. Ya, ketika ada pelanggaran, ya kalau misalnya apakah masih sesuai atau tidak? Nah, kan, kalau sesuai, apakah Pak calon peneliti ini akan menerima apa adanya? Kemudian yang terakhir ini, karena masih banyak yang akan memberikan masukan. Nah, yang terakhir, karena disampaikan oleh Bapak tadi bahwa sebagai instrumen kunci, tentunya adalah Bapak yang akan terjun langsung dan tentunya adalah sesuai dengan hasil pengamatan yang selama ini. Mungkin kalau boleh kami tahu, kira-kira kalau misalnya berbicara kerajaan Islam pada tahun itu atau ke awal mulanya masuknya Islam, bisa jadi sang tokoh utamanya, maaf ini, tokoh utamanya di masyarakat Bega itu yang melakukan kegiatan seperti itu, kemudian dilanjutkan, ya mungkin kan pemerintahan desa adalah apa ya, berkesinambungan terkait dengan pemerintahan desa. Ya, tentunya sejauh mana pula adalah dampak daripada kegiatan ini. Tadi sampaikan adalah dampaknya sudah sangat luas. Itu saya pikir masukan untuk Pak Sahabuddin sebagai umpan balik dari saya. Mudah-mudahan dari penguji yang lain bisa melengkapi dan sekaligus menyempurnakan eh, proposal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Dr. Saripudin Kule atas masukan-masukan yang diberikan. Dan saya menyapa Bapak Prof. Dr. Haji Tobroni MSI. Silakan Prof. Baik, terima kasih Prof. Siti Wardah Hanafi. Ya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati eh, penguji utama Profesor Dr. Amaluddin M. Hum. Alhamdulillah bisa ketemu, udah lama nggak jumpa ini Prof. Mungkin ditutup anunya ya Pak. Iya, iya Prof. Slide-nya. Lagi ada konsultasi yang saya lihat. Oh Ada. ya. Iya Prof. Presentasinya mungkin ditutup mungkin Pak Syahabuddin. Sabudin ditutup Biar kita PPT-nya. biar lebih interaktif. Alhamdulillah. Siap. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Siti Wardah Hanafi selaku penguji dan juga sekaligus direktur. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Saripudin Kule selaku penguji dan Bapak Abdul Khalik dan Pak Raya Mangsi selaku tim promotor. Yang berbahagia adalah Pak Sahabuddin Lumbesi ya. Ini dari STAI ya Pak ya. Dari STAI ya. Ya, Saya dari pernah STI Babus Salam. saya pernah visitasi di sini ya, tapi daring. Ya. Oke. Pertama, selaku promotor, tentu saya menyampaikan terima kasih atas masukan-masukan yang sangat konstruktif dan sangat produktif dari Prof. Amaluddin yang tadi disampaikan kepada Pak Sahabuddin. Juga masukan-masukan dari Bapak Dr. Saripudin Kule tadi yang sangat baik ya.
untuk menyempurnakan disertasi Pak Sahabudin. Ya, tentang judul nanti saya kira masukannya sangat bagus dan nanti kita bincangkan lagi. Ya, tentang metodologi tadi disampaikan oleh Pak Prof. Amaluddin, saya kira sangat bagus ya, bisa dipertajam nanti untuk metodologinya. Kemudian masukan saya, yang pertama, riset terdahulu diperkaya lagi ya Pak Sahabudin ya. Karena tadi saya buka chat GPT Siap. ya, yang sangat mudah ya, sangat mudah. Chat GPT untuk riset terdahulu itu ini hanya 3 ya Pak Sahabudin ya. Ya. Nah, Iya, iya, tadi Dok. saya di chat GPT ada 6 ya. Siap, Nah, siap. mungkin nggak mungkin kalau menggunakan metode yang lain mungkin bukan hanya 6 tapi ratusan ya. Siap. Nanti bisa diperkaya untuk apa itu riset terdahulu. Demikian juga untuk referensi yang relevan itu juga banyak. Ya, itu bahkan ribuan bukan hanya ratusan ya yang membahas tentang masalah ini ribuan. Ya nanti diperkaya. Karena Pak Sahabudin ini meneliti tentang tradisi ya, tentang budaya. Saya kira kajian-kajian antropologi perlu diperdalam, Pak. Ya, Siap, siap. jadi misalnya hubungan antara agama dan budaya. Kalau di dalam masyarakat Padang itu kan ada jargon ya, eh, adat bersendi sarak dan sarak bersendi kitabullah. Nah ini ya. Nah, tentu nilai-nilai adat yang ada di dalam masyarakat Padang itu paling tidak bertentangan ya dengan nilai-nilai Islam atau dengan ajaran Islam karena memang adatnya itu bersendi sarak. Maksudnya yang tidak bersendi sarak ya mungkin akan ditinggalkan ya. Nah, mungkin yang ada juga kalau di dalam penelitiannya Clifford Gerd itu ada kajian tentang santri, abangan dan priayi. Ya. Jadi budaya santri itu menjadikan Islam sebagai great tradition dan budaya yang aktual itu sebagai little tradition. Little tradition akan merujuk kepada great tradition. Ya. Jadi misalnya budaya-budaya santri, apakah di dalam upacara-upacara kematian, upacara-upacara pengantin, ya, dalam tradisi-tradisi desa dan sebagainya, itu kalau itu diselenggarakan oleh santri, tentu di situ eh, umumnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Karena little tradition-nya itu merupakan manifestasi dari great tradition-nya. Ya, dalam hal ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan juga kitab-kitab yang ditulis zaman skolastik Islam dan itu dipegangi oleh kalangan santri. Tapi kalau dalam tradisi abangan itu di mana agama dan Islam dan budaya itu berdiri sendiri. Jadi orang Jawa yang Islam, yang abangan itu tetap memegangi tradisi Jawa di satu sisi dan dia beragama Islam. Ya. Karena itu di sini
tradisi Islam juga hidup, tradisi Jawa itu juga hidup. Ya, yang kadang-kadang di situ ada titik temu, kadang-kadang ada kontradiksi. Ya, jadi ada nilai-nilai yang kontradiksi, ada nilai-nilai yang titik temunya. Sehingga masyarakat Abangan itu ya masyarakat Islam ya oke, budaya Jawa ya oke, misalnya gitu ya. Jadi misalnya budaya Jawa atau budaya-budaya lokal yang katakanlah membolehkan minum arak misalnya ya, atau berjudi dan sebagainya. Berjudinya ya jalan, sholatnya ya jalan. Nah, misalnya begitu. Karena memang satu sisi tradisi berjalan, agama juga berjalan, beriringan. Ya kadang-kadang ada titik temu, kadang-kadang ada konflik antara agama dan budaya. Nah, mungkin tadi ada masyarakat lain yang sebenarnya eh, kalau ini masyarakat kejawen kebatinan, ya kejawen kebatinan itu sebenarnya dia menolak syariat, dan dia memegangi nilai-nilai budaya, ya, tapi syariatnya ditolak. Nah ini mungkin Pak Sahabudin bisa melihat kasus ini di daerah penelitiannya. Ya, tadi Bapak Sarifudin sudah bilang tadi bagaimana sejarah masyarakat yang ada di situ. Ya, sehingga dirunut tradisi apa itu tasrik ya. Bagaimana sejarah tradisi tasrik ini penting gitu Pak untuk melihat di mana nilai-nilai pendidikan agama di dalam tradisi tasrik di situ. Ya, jadi nah itu dirunut dari sisi historisnya. Nah, ini kan penelitian antropologi. Karena itu sebenarnya penelitian ini bisa menggunakan pendekatan etnometodologi. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Amaluddin ya. Jadi tidak kualitatif pada umumnya ya. Karena di situ ini ada etnik tertentu ya atau bisa bisa eh, etnometodologi misalnya ya. Jadi untuk penelitiannya itu bagian dari kajian antropologi. Jadi, nanti Pak Sabudin akan ahli dalam antropologi agama atau antropologi pendidikan Islam. Ya, Siap. saya kira sangat bagus. Nanti kalau bisa Pak Sabudin masuk ke wilayah itu sehingga Pak Sahabudin sangat apa istilahnya itu sangat jelas memberi penjelasan tentang tradisi tasrik yang ada di daerah penelitian ini dan bagaimana titik temunya, persinggungannya atau menyatunya dengan nilai-nilai Islam atau nilai-nilai pendidikan agama Islam. Ya, sehingga mungkin tadi intinya tolong didalami lagi kajian-kajian antropologi, teorinya yang membahas hubungan agama dan budaya, ya. Kemudian di lokalnya bagaimana sejarah ya tradisi tasrik di situ, Siap. ya. Siap. Kemudian kajian penelitian yang antropologis, Nah, ya. Itu saya kira bisa didalami lebih jauh, ya. Saya kira ini tambahan masukan saya, Prof. Wardah. Terima kasih. Ya, Prof. Ya, kasih banyak Prof atas masukannya. Selamat kepada siapa? Pak Sahab. Dicatat semua Pak Sahab ya. Melalui Zoom ini banyak masukan. Kemudian siap, Bu. saya menyapa Bapak Dr. Abdul Halik atau Bapak Dr. Remangsi sudah ada tergabung di Zoom.
Pak Halik mau dulu. Ya, silakan. Pak Halik mau dulu. Oh, Pak Halik mau boleh dulu. Ya, Iya. silakan Pak Dokter Halik. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat para Dewan Penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Amaluddin M.Hum, Bapak Dr. Haji Syarifuddin Kule, MPD, Profesor Dr. Siti Wardah Hanafidas, Bapak Profesor Dr. Haji Tabroni, Bapak Dr. Ayam Mangsi, para peserta yang sempat bergabung, Dewan kepada calon peneliti Bapak Sahabuddin ya. Sebagai co-promotor tentu selalu mengingatkan untuk merekam semua tadi masukan-masukan dari para dewan penguji yang sangat membantu dalam memperkaya khasanah wawasan dan tentu akan menjadi pertimbangan nanti dalam diskusi lebih lanjut dengan promotor dan co-promotor. Kemudian yang kedua, secara teknis penulisan, saya kira eh, penting untuk konsisten dalam hal mengikuti panduan dari pedoman penulisan disertasi di BPS UM Parepare, ya, baik secara teknis penulisan, struktur karya ilmiah disertasi, maupun dari kaidah-kaidah bahasa yang saya kira perlu review kembali ya. Kemudian yang kedua, ketiga, pertanyaan kepada uh, Bapak Sahabuddin ya, juga terkait dengan apa yang ditanyakan tadi oleh penguji sebelumnya. Ini perlu dipertajam di latar belakang ya. Uh, ini tradisi tasrik di Sula. Kira-kira apa ada problem ya secara pedagogis maupun secara filosofis ya, yang nantinya ini kan sebagai argumentasi bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan ya. Gimana Pak Sahabuddin? Ya, iya. Hmm, berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian ini memang eh, latar belakang yang apa namanya masalah yang sempat penulis temukan ini yang berkaitan dengan Baik, masih masih ada apa namanya masih ada apa namanya keyakinan yang bertolak belakang juga dengan eh, syariah. Ada keyakinan dalam proses perayaan hari tasrik yang bertolak belakang dengan syariah. Terus ada juga pola pelaksanaan yang pada prinsipnya juga masih belum sesuai dengan nilai syariah. Terus karena memang ada beberapa nilai tradisi lokal ini yang memang cukup cukup mempengaruhi pola dan perilaku masyarakat. Maka dalam dalam hal ini sampai pada lingkungan sekolah, jadi memang satu tipikal tersendiri oleh orang Bega dari segi kehidupannya itu memang agak sedikit beda dengan apa namanya masyarakat Sula lainnya. Ya mungkin seperti itu Pak. Jadi eh, desain penelitiannya ini apakah yang
desain itu adalah pendidikan agama Islamnya, agar masyarakat Bega ini memiliki pemahaman positif tentang tradisi tasrik ya. Iya, karena ada beberapa proses, ada beberapa pola pelaksanaan yang memang dia tidak sesuai, maka pendidikan agama Islam menjadi upaya untuk diimplementasikan di dalam pola pelaksanaan. Itu salah satu tujuan. Ya. Jadi makanya misalnya di fokus penelitian itu eh, diuraikan ya secara spesifik Siap, siap. tentang apa yang mau diteliti. Jadi misalnya pendidikan agama Islam itu ruang lingkupnya di mana dan kemudian nilai-nilai tradisi tasrik ya. Dimensi apa saja yang akan dikaji ya dalam konteks nilai-nilai tradisi tasrik itu sendiri. Jadi tentu sejalan dengan rumusan masalahnya akan mengungkap tentang ya bagaimana nilai-nilai tradisi tasrik itu, kemudian relevansinya dengan pendidikan Islam, kemudian bentuk implementasi pendidikan Islam dan termasuk apa perannya. Eh, Intinya juga tadi eh, saya sependapat dengan promotor ya, bahwa hari ini tren kajian pendidikan Islam itu mengarah kepada etnopedagogi ya. Jadi bagaimana menggali nilai-nilai kearifan lokal itu, kemudian diintegrasikan dalam konteks pendidikan agama Islam. Ya. Jadi beberapa saya lihat penelitian-penelitian di khususnya di Kementerian Agama ini mengembangkan konteks etnopedagogi ya. Sehingga ini juga mempengaruhi ke dalam teknis metode penelitian yang akan digunakan ya, berorientasi kepada etnopedagogi. Sekira ini sangat menarik. Tinggal tadi ini yang mau dipertajam apa yang sesungguhnya mau dilakukan, ruang lingkupnya, kemudian termasuk tadi eh, teori-teori yang akan kita jadikan sebagai pisau analisis dalam melakukan riset di lapangan. Ya. Kemudian eh, penelitian yang relevan ya tentu kita ingin melihat bahwa penelitian yang terdahulu yang dinilai relevan itu ada dimensi novelty ya. Jadi apa dimensi kebaruan yang akan kita uh, teliti sehingga memberikan kontribusi dalam konteks keilmuan maupun dari segi praksis di lapangan. Dan saya pikir itu catatan tambahan dari saya. Nanti saya kirim catatan lengkap dari saya untuk pertimbangan-pertimbangan dalam hal perbaikan Siap. proposal disertasinya. Kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil Bapak Dr. Raya Mangsi, MPDI. Silakan Pak Dokter. Iya, eh, terima kasih Pak Sahabuddin Lumbesi ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang saya hormati, semoga semua tetap dalam lindungan Allah dan dimudahkan ya, segala urusan kita hari ini dan seterusnya. Eh, di poin 4 Pak Sahabuddin itu di apa saya kemarin ketika konsul itu saya menjadikan satu pertanyaan sederhana buat Pak Sahabuddin di identifikasi masalah poin 4 itu.
Kalau saya melihat dari semua identifikasi masalah yang dibuat Pak Sahabudin, hanya poin 4 itu yang saya melihat ada masalah ya. Ada masalah yang muncul ya. Belum diketahui secara pasti sumber hukum yang memberikan penjelasan secara utuh tentang dasar pelaksanaan tradisi perayaan Hari Tasyrik dalam bentuk seremonial oleh masyarakat Bega. Yang lain itu sudah bercerita tentang pelaksanaan kegiatan Hari Tasyrik itu di masyarakat Bega, dan kalau saya membaca dari identifikasi masalah, sesungguhnya kita tidak menemukan secara substantif yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ya, kita tidak menemukan secara substantif yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kalau dari semua identifikasi masalah yang disampaikan oleh Pak Sahabudin, sehingga kemudian eh, penelitian ini jadi muncul pertanyaan apa sesungguhnya yang ingin digali sesungguhnya oleh Pak Sahabudin. Ini ketika konsul kemarin kan saya sampaikan itu, coba apa sesungguhnya inti dari arah penelitiannya Pak Sahabudin untuk menggali itu. Apakah ingin menemukan bahwa di dalamnya itu ada sesuatu, kan ini hanya bercerita tentang kesejarahan. Jadi belum dipahami secara pasti ya dasar hukum itu pelaksanaan. Maaf kalau kemudian kita dikit berbeda dalam konteks itu. Ketika melihat sebuah perilaku, apakah kemudian sifatnya kemudian mendekati ritual keagamaan satu konsep masyarakat, maka saya selalu memandang dalam dua aspek. Seperti kemarin itu kasus apa yang menarik ini tentang paus itu ya, yang dicium tangan, ada yang cium tangannya, ada yang ini. Lalu kemudian kan melihat itu eh, banyak kontroversi yang terjadi ya, di grup-grup WA yang saya ikuti, kemudian di beberapa diskusi-diskusi ringan, ini menjadi kontroversi. Maka kemudian saya memunculkan pertanyaan sederhana, apakah mencium tangan paus itu bagian dari akidah atau itu hanya bagian dari akhlak? Kayak gitu ya. Ya kan, bagian dari akidah atau itu bagian dari akhlak, ya. Nah, kalau itu bagian dari akidah, maka kemudian kita bertanya pada posisi berbicara tentang akidah, lalu turunannya mungkin kita berbicara tentang tauhid, tauhid apa yang dilanggar? Tauhid rububiyah, tauhid ubudiyah, tauhid asma wa sifat misalnya dalam pembagian tauhid yang disampaikan oleh para pakar ilmu tauhid. Nah, itu kan kita kita harus lihat itu ketika berbicara tentang itu. Nah, sehingga kemudian kalau dia hanya persoalan akhlak, ini tata akhlak kita, etika kita, apa dia masuk di etika atau dia masuk pada ranah akhlak, yang kemudian ketika Islam berbicara akhlak, bagaimana relasi antara seorang muslim dan non muslim, ya kan? Itu juga memang bisa menjadi kajian tersendiri bahwa ternyata dalam persoalan akhlak juga ada yang harus kita jelaskan terkait dengan akhlak seorang muslim dan non muslim. Misalnya dilarang tidak seorang muslim eh, mencium kepala ya kening paus itu, apakah ada dasar, kan itu juga menjadi tantangan ya kan, itu menjadi penjelasan ketika masuk dalam persoalan akhlak. Nah, kembali ke persoalan hari tasyrik yang kemudian diperingati di masyarakat Bega itu tadi. Pertanyaan saya Pak Sahabudin, kira-kira perilaku atau pandangan masyarakat ya kan ini kan sudah terlaksana. Bagi yang melaksanakan, ya mungkin mengatakan itu baik, tapi boleh jadi ada yang menolak tradisi itu. Nah, ini kan pertanyaannya, perilaku masyarakat Bega terhadap pelaksanaan Hari Tasyrik itu kira-kira apa secara totalitas masyarakat Bega itu menerima? Gimana Pak Sahabudin? Ya, eh, secara totalitas masyarakat Bega itu menerima untuk Menerima. pelaksanaan dia keseluruhan. Tapi ini Oke, khusus saja di lingkungan masyarakat Bega saja ini. masyarakat Bega. Kalau di luar itu, misalnya para ulama, pandangan para ulama di Kabupaten Sulah ya, atau Kabupaten Sulah kan, Bega itu Ya, bagian dari Sulah ya. Bagaimana ya, pandangan para ulama kira-kira tentang kegiatan itu? ya. Artinya di sini di Sula itu sekelas Kementerian Agama saja sudah menjadikan bahwa memang setiap tahun harus mengikuti apa yang dirayakan oleh orang Bega. Itu terus
Ustadz yang ada di Kepulauan Sule, ya memang hampir sebagian besar itu sudah diundang untuk menyampaikan hikmah-hikmah tasrik di dalam Tasrik. perayaan itu ya. Nah, jadi Oke, ya kalau siap. begitu berarti yang perlu dilakukan sekarang ini adalah eh, apakah Pak Sahabudin melihat ada sesuatu dalam tradisi itu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Ya, Ada. ya. Kalau ada tadi makanya saya sudah kalau diidentifikasi masalah di poin 67 itu kayaknya saya juga sudah ini bahwa eh, karena tradisi ini sudah dilakukan berulang-ulang, proses pelaksanaan ini dilakukan berulang-ulang dan sudah apa namanya muncul satu satu keyakinan tersendiri dan itu hampir sebagian besar masyarakat juga punya keyakinan yang sama bahwa Yaitu, apabila tradisi ini tidak dilaksanakan itu pasti ada bala gitu ya atau hal-hal yang buruk yang terjadi dalam lingkungan masyarakat ya. kalau begitu, berarti tugasnya Pak Sahabudin dalam penelitian itu membuat satu rumusan tersendiri, menjelaskan ibarat gini, kalau saya nggak tahu apa di masyarakat Sula itu, masyarakat BG itu ada seperti di Sulsel itu, di Sulawesi Selatan itu seperti baca bersanji. Ada. Ada juga Kalau baca untuk bersanji. berjanji hampir keseluruhan masyarakat Sisula Masyarakat sih. lakukan. Nah, ini yang mesti diluruskan kalau gitu bahwa perayaan Hari Tasyrik itu menjadi itu bagian dari strategi penyampaian dakwah, Siap, ya. bukan bagian dari ritual ibadah mahdah, Siap, ya, bukan bagian dari ritual ibadah mahdah. Karena kalau dia menjadi bagian dari ritual ibadah mahdah, maka orang kemudian berpendapat kalau tidak melaksanakan Hari Tasyrik seperti itu, maka kemungkinan kita sudah berdosa. Yang ya, kedua, kemungkinan kalau tidak melakukan hadis tasik maka akan terjadi bencana pada masyarakat bega. Ini yang harus ya, diluruskan bahwa hari ya, tasrik itu merupakan tradisi untuk mengenang, ya kan, mengenang, memahami, menjelaskan tentang kehidupan Ibrahim dan Ismail, Mail ya ya, kan? Nah, itu yang harus diluruskan dan itu tidak berimplikasi apa-apa terhadap kehidupan masyarakat dalam konteks keyakinan kepada Allah, ya, konteks tauhid atau konteks akidah. Tapi ini hanyalah strategi dakwah yang dilakukan oleh para pendahulu untuk mengingatkan itu. Sama dengan Barasanji tadi, membaca Barasanji itu kan pada saat orang naik rumah baru, misalnya pada saat orang mau kawinan, kalau di Sulawesi Selatan kan pada saat mau akikah. Kenapa itu dibacakan dalam sejarah? Sederhananya adalah karena pada saat itu orang berkumpul, maka perlu diceritakan kepada mereka tentang eh, kisah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka paham. Nah, cuma kan fenomenanya kemudian ini menjadi tradisi kalau tidak baca itu nanti tidak tidak abdal naik rumah baru, tidak abdal. Nah, ini kan sudah mulai bergeser dari akidah. ya, Kalau begitu, berarti ada sejarah yang terputus dan ada penyampaian yang terputus oleh pendahulu terhadap generasi berikutnya, sehingga menganggap itu menjadi sebuah kemutlakan yang harus dilakukan. Nah, saya pikir kalau itu yang harus dilakukan, berarti nanti betul-betul kajian Islam itu menjadi bagian terpenting dalam penelitian eh, ini, karena harus menggali kemudian bagaimana Islam memandang, bagaimana Islam melakukan, bagaimana Islam beribadah, bagaimana akidah Islam itu harus banyak dijelaskan oleh Pak Sahabudin ya, terkait dengan penelitian itu. Nah, sehingga tadi itu beberapa masukan-masukan dari peneliti apa penguji-penguji sebelumnya juga memang terkait dengan itu. Ya meskipun tadi Pak peneliti sebelum apa penguji sebelumnya menyampaikan bahwa ini memang sekarang lagi tren itu. Tapi bukan kita masuk pada kemudian cocok logi, mencocok-cocokkan apa yang sudah terjadi di masyarakat lalu diislamisasi, lalu dianggap itu adalah sesuatu yang mutlak adanya. Tetapi bahwa kita harus masuk itu adalah sebuah strategi dakwah saja, ya kan? Untuk mengenang perjuangan Ibrahim, mengenang perjuangan Ismail, mengenang Siti Hajar, ya kan? Ibunda Ismail. Sehingga nanti insya Allah ini tidak berimplikasi pada musyrik kemudian. Berarti selalu harus disampaikan bahwa ini hanya satu strategi kita untuk mengingatkan masyarakat kita tentang sebuah perjuangan masa lalu. Saya pikir begitu. Pak Sahabudin, terima kasih. siap, siap. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Raya Mangsi.
sudah banyak memberikan masukan pada Pak Sahabuddin selaku Promopendus untuk perbaikan proposalnya. Baik Pak Sahabuddin, saya terakhir sebagai penguji 2. Jadi ini adalah tentang menggagas tentang implementasi pendidikan agama Islam dalam nilai-nilai tradisi tasyrik ya di lingkungan masyarakat. Tentu ini dapat kita lihat bahwa sebagai upaya untuk mengintegrasikan ajaran agama dengan kebudayaan tentunya. Jadi kebudayaan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Nah, di mana tradisi tasyrik yang terkait dengan perayaan Idul Adha, khususnya pada hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 biasanya Zulhijjah, itu menyimpan tentunya nilai-nilai penting yang dapat diperkuat melalui pendidikan agama Islam sesuai dengan judul yang disampaikan oleh Promopendus. Nah, ada beberapa poin yang harus diperhatikan di dalam mengkaji disertasinya nanti, ya tentunya yang relevan terkait implementasi PAI dalam konteks tradisi tasyrik itu. Pertama adalah nilai ibadah, ya nilai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Tentunya hari-hari tasyrik ini adalah sebuah momen ya yang dikhususkan untuk memperbanyak zikir tentunya dan ibadah khususnya bagi umat Islam yang sedang berhaji. Nah, di mana nilai-nilai ini dapat ditanamkan kepada masyarakat melalui pendidikan agama Islam dengan menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah dalam bentuk ibadah kurban dan zikir. Kemudian, apalagi yang kedua yang harus digagas di dalam disertasinya nanti itu adalah pendidikan tentang solidaritas sosial. Saya kira dengan melalui tasyrik ini salah satu aspek yang dari tradisi tasyrik adalah semangat berbagi. Di dalamnya itu tentunya artinya bahwa daging kurban yang diberikan kepada kaum duafa, di mana PAI dapat mengimplementasikan konsep ini dengan tentunya menanamkan pendidikan Islam ya tentang kepedulian sosial. Saya kira yang ada di dalamnya dan itu dan pentingnya berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian yang harus dikaji juga di dalam disertasi Anda ini adalah penguatan nilai kebersamaan. Tentu nilai-nilai kebersamaan di sini artinya bahwa dengan adanya tradisi tasyrik di banyak tempat itu diwarnai dengan kegiatan gotong royong ya dalam memotong hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada kaum duafa. Itu yang harus juga terdata di dalam disertasi Anda. Kemudian pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Saya kira ini yang penting sekali karena mengkaji tentang nilai-nilai tasyrik ya. Jadi pendidikan agama Islam di sini artinya bahwa dalam lingkungan yang masih memegang teguh tradisi tasyrik itu dapat memanfaatkan kearifan lokal sebagai sasaran ya atau sebagai sarana pendidikan karakter. Jadi misalnya kearifan lokal dalam menghargai alam, menjaga lingkungan dan seterusnya. Kemudian ada internalisasi nilai-nilai spiritual di dalamnya ya. Ada spiritualitas di dalam hari tasyrik ini. Artinya bahwa hari-hari tasyrik itu adalah momen di mana umat Islam itu diperintahkan untuk memperbanyak zikir dan mengingat kepada Allah. Di mana PAI di sini dapat mengajarkan pentingnya memperkuat ya hubungan spiritual dengan Allah terutama dalam kondisi kemakmuran atau ketika diberikan rezeki lebih seperti saat merayakan Idul Adha. Tentu demikian PAI dapat menanamkan nilai-nilai spiritual di sini dalam kehidupan sehari-hari tentunya melalui momentum ini. Nah, ini yang harus terkaji di dalam disertasi Anda nanti, terutama juga dalam peningkatan pemahaman tentang hikmah kurban tentunya. Kemudian yang penting bahwa di dalam disertasi ini, di mana implementasi pendidikan agama Islam dalam tradisi tasyrik ini
tentunya dapat memperkuat ya nilai-nilai agama yang berakar pada kearifan lokal. Ini melalui pendekatan yang tentunya pendekatan kontekstual, kemudian PAI tidak hanya mengajarkan ajaran-ajaran agama secara teoritis, tetapi juga memadukan dengan praktik-praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga terbentuklah karakter yang islami dan sosial. Saya kira nanti itu arahan disertasi Anda menuju ke sana. Dan disitulah kontribusi atau novelty atau kebaruan dari disertasi Anda nanti. Jadi banyak masukan sudah diberikan tadi oleh para penguji sebelumnya untuk melengkapi tentunya dari proposal Anda. Jadi selamat saya ucapkan kepada Pak Sahabuddin untuk langkah pertama yang sudah sangat besar ya karena sudah melakukan seminar proposal. Baik, sebelum saya tutup, apa ada dari audiens yang ingin menyampaikan saran-saran kepada Pak Sahabuddin? Tidak ada, jadi ya oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penguji hari ini yang sudah memberikan waktunya di dalam memberikan sumbangsi kepada Pak Sahabuddin, dan Pak Sahabuddin harus kerja keras untuk melengkapi proposalnya demi untuk menuju penelitian di lapangan. Karena ini proposal memang menjadi pijakan utama di dalam penelitian. Baik, mari kita menutup hasil seminar proposal ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Nah, Pak Sahabuddin